Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Agusdianti. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membahas mata kuliah statistika yang mana di dalamnya akan ada 7 pembahasan. Sebelum memulai pembahasan mata kuliah statistika, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin, amin. Baik, di sini saya akan membahas pengertian statistik, manfaat dan kegunaannya, lalu karakteristik atau ciri khas, lalu ada statistik deskriptif dan inferensial, lalu ada data, variabel, populasi, dan sampel, lalu tabel distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan yang terakhir ada ukuran penyebaran data. Selanjutnya yakni pengertian statistik. Statistik itu adalah sekumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam suatu tabel atau daftar yang menggambarkan suatu persoalan. Itu menurut Subhana DKK ya, dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya ada menurut Herianto, statistik adalah kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Nah, dengan secara etimologi sendiri, kata statistik itu berasal dari kata status, itu dari bahasa Latin. Lalu dalam bahasa Inggris dikatakan state, lalu dalam bahasa Belanda stad, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Nah, pada mulanya kata statistik itu diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan yang mempunyai arti penting dan berguna bagi suatu negara. Itu kata Sudijono. Nah, selanjutnya statistik itu diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan, dapat pula diartikan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Nah, statistik itu dapat diartikan pula sebagai alat untuk menganalisis, alat untuk membuat keputusan. Nama statistik itu juga bergantung pada masalah yang dijelaskan oleh statistik tersebut. Misalnya misalnya ada namanya statistik pendidikan, statistik ekonomi, lalu ada statistik kependudukan, lalu ada statistik produksi, statistik penjualan, dan lain sebagainya. Nah, kata statistik itu juga diartikan sebagai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data dan merupakan wakil dari data tersebut. Contohnya nih gini, ada contohnya rata-rata tinggi anak kelas B PBA adalah 165 cm gitu. Terus ada contoh hal lain lagi 30% 70% mahasiswa yang mengikuti perkuliahan statistik berasal dari PBA B seperti itu. Lalu masih membahas tentang pengertian statistik, saya lanjutkan lagi. Pengertian tentang statistik itu yang telah diuraikan tadi yang sudah saya paparkan di PPT ini. Jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah disebut statistika seperti itu. Nah, pengertian sendiri dari statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisaan data serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisaan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Oke, next. Manfaat dan kegunaan statistik. Menurut Budiono, ada beberapa manfaat, ada 7 manfaat dan kegunaan ataupun fungsi dari statistik. Yang pertama itu menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Tanpa adanya statistik, data kan akan menjadi kabur atau tidak rasional atau tidak jelas gitu. Jadi dengan statistik akan mempermudah datanya dengan jelas, jelas. Lalu selanjutnya ada menyederhanakan data atau keterangan yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Misalnya kan jadi ada sekumpulan data dipermudah dalam bentuk tabel, bisa diagram, bisa rata-rata, persentase, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Selanjutnya memperluas pengalaman individu dengan cara mempelajari kesimpulan berdasarkan penilaian lain, berdasarkan penilaian yang akurat, yang valid, yang jelas gitu. Lalu selanjutnya ada mengukur besaran suatu gejala,
Lalu selanjutnya menentukan hubungan sebab akibat, lalu dapat digunakan untuk menentukan sebab pokok suatu gejala yang selanjutnya digunakan untuk mengadakan prediksi. Oke, next, karakteristik atau ciri khas dari statistik. Ini menurut Hedy ada 3 ciri khas statistik. Yang pertama, statistik itu bekerja dengan angka, bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu statistik itu bersifat objektif, bukan subjektif ya. Berarti kalau objektif itu sesuai dengan data lapangan, sesuai dengan analisa seperti itu. Sesuai dengan yang valid. Lalu selanjutnya ada statistik bekerja universal atau umum. Nah, di poin pertama yakni statistik bekerja dengan angka itu dibagi menjadi lagi, yaitu angka statistik sebagai jumlah dan angka statistik sebagai nilai. Beda ya jumlah sama nilai. Lalu yang kedua tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kalau dari buku yang saya baca, yakni dari data-data statistik pendidikan karangan Dr. Heyu Karya Dinata dan Dr. Mamam Abdurrahman, itu termasuk menurut fungsinya. Jadinya menurut fungsi statistik itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Nah, pembahasan yang pertama yakni statistika deskriptif. Nah, deskriptif sama dengan apa? Sama dengan statistika deduktif. Statistika deskriptif atau statistika deduktif yaitu statistika yang hanya menggambarkan dengan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Jadi tidak ada kesimpulan dari satu data. Sedangkan statistika inferensial atau statistika induktif adalah statistika yang menyangkut kesimpulan yang valid. Biasanya memasukkan unsur peluang dalam menarik kesimpulannya. Jadi deduktif itu kembali ke induktif dan begitu sebaliknya. Induktif itu sebaliknya dari deduktif. Kalau deduktif tanpa menarikan kesimpulan, kok induktif itu menyangkut tentang kesimpulan yang valid. Tetap menarik kesimpulan. Selanjutnya data dan variabel. Apa sih data? Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka-angka maupun berupa kategori seperti baik, buruk, tinggi, rendah. Data dapat juga dikatakan sebagai hasil pencacahan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka-angka. Data juga merupakan keterangan dari suatu masalah untuk memecahkannya. Lalu selanjutnya ada variabel. Variabel berasal dari bahasa Inggris variable yaitu ubahan, faktor tidak tetap atau gejala yang dapat diubah. Variabel pada dasarnya itu bersifat kualitatif namun dilambangkan dengan angka. Sebentar saya akan cek keterangan lebih lanjutnya.
maksudnya variabel di sini seperti contohnya ya, misalnya nilai mata kuliah statistika itu kan termasuk gejala kualitatif. Nah, variabel namun jika di variabel itu dia dilambangkan dengan angka, nilainya misalnya ada 80, 70, terus 85, 90 dan seterusnya. Lalu misal umur itu kan juga gejala kualitatif. Namun dilambangkan dengan suatu angka, kan variabel kan itu kualitatif tapi dilambangkan dengan angka. Umur misalnya dari 15 tahun, 20 tahun, 18 tahun, 19 tahun dan lain sebagainya. Lalu tadi kan ada datanya. Lalu bagaimana sih caranya biar data itu termasuk baik? Kategori data yang baik itu seperti apa? Yang dinamakan data yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama, objektif. Objektif itu data yang diperoleh harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadinya bukan kebohongan. Ini apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua, relevan, yaitu data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diliti. Jadinya semisal mau meneliti umur, berarti datanya harus umur, bukan menyeleweng tentang yang lainnya. Lalu up to date, bahasa gaulnya up to date atau sesuai zaman, yaitu data yang diperoleh tidak ketinggalan zaman. Karena adanya perkembangan waktu dan teknologi itu kan menyebabkan suatu kejadian dapat mengalami perubahan cepat. Jadi data itu harus up to date setiap saat, semisal populasi, semisal kelahiran setiap orang kan ada yang melahirkan, jadinya harus up to date datanya, harus bertambah atau berkurangkah karena ada yang meninggal, ada yang melahirkan, datanya harus tetap up to date, jangan sampai ketinggalan zaman. Lalu selanjutnya representatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian sampel harus menggambarkan keadaan populasinya. Misalnya nih, kita pengen meneliti minat baca bukunya anak PPAB. Ya harus diteliti adalah mahasiswa PPAB, bukan mahasiswa PPAC, karena kita kan mau meneliti PPAB, berarti ya harus mengetahui, meneliti, memahami anak PPAB tersebut. Lalu yang kelima, dapat dipercaya, yaitu data harus diperoleh dari sumber yang tepat. Misalnya tentang harga kebutuhan pokok di pasar metro, terus data tentang calon mahasiswa yang hendak masuk di UIN Malang, seperti itu. Nah, macam-macam data diteliti dari banyak segi. Jadi data tuh banyak diteliti dari segi, ada menurut sifatnya, nanti ada pengkualifikasian, saya akan jelaskan rinci maksudnya seperti apa. Ada menurut sifatnya, menurut cara memperolehnya, menurut sumbernya, lalu menurut cara penyusunannya. Pertama menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya itu data dibagi menjadi dua. Macam-macamnya ada dua. Data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif ya tahu sendiri, bentuk kategori atau atribut. Contohnya, kemampuan Mbak Santri Al-Ali dalam membaca Al-Quran itu sangat baik. Dia kan juga termasuk data, memberikan suatu yang objektif, yang nyata, yang sebenarnya. Tapi tidak berupa angka, hanya berupa kata-kata atau kategori. Lalu mungkin harga bensin, harga kos per bulan semakin naik, semakin tinggi kan juga. Harga emas, harga kebutuhan pokok semakin naik atau semakin menurun, itu kan namanya datanya kualitatif. Lalu yang kedua ada data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Contohnya nilai rata-rata anak kelas PBAB pada semester 3 mata pelajaran statistika adalah 8,3 itu. Dia nyata adanya, ada bilangannya, karena kan kuantitatif berarti kan dia harus berbentuk bilangan. Lalu luas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
selebar 300 hektar misalnya. Dan pokoknya yang berbentuk bilangan, ada bilangannya, itu ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini ternyata juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada data diskrit dan data kontinu. Apa itu data diskrit? Data diskrit itu data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Contohnya, banyak mahasiswa yang mengikuti perkuliahan statistika pada pagi hari ini adalah 34 orang. Seperti itu. Menghitung ya, kan ya menghitung. Kalau contoh lagi, banyak kursi di ruang micro teaching ada 110 kursi. Kan dia menghitung, membilang. Nah, selanjutnya ada data kontinu atau data yang diperoleh dengan cara mengukur. Mengukur pakai alat yang digunakan untuk mengukur seperti penggaris, meteran, dan kawan-kawannya. Contohnya panjang papan tulis kelas PBAB, ruang kuliah PBAB selebar 2 meter seperti itu. Atau tinggi badan Ahmad 175 cm. Dia kan mengukur, ada satuan ukurannya gitu, sentimeter, meter, atau dan lain-lainnya. Yang kedua ada segi yang kedua, ada menurut cara memperolehnya. Yang pertama, ada dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi dengan mendatangi langsung objeknya. Contohnya, data tentang pemakaian kamera di setiap kegiatan yang diperoleh yang dipinjam oleh lembaga eksekutif. Bukan. Maaf, contoh lain, data tentang pemakaian gas LPG yang diperoleh perusahaan gas LPG dengan mendatangi penduduk di Kecamatan Sunan Kalijaga. Seperti itu. Lalu yang kedua ada contoh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain. Biasanya data tersebut itu dicetak dalam bentuk publikasi-publikasi. Contohnya, jumlah mahasiswa PBA UIN Muhammad Ibrahim Malang 2020 dapat diperoleh dari ketua HMC terdahulu seperti itu. Lalu menurut sumbernya, data itu dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal adalah data yang menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi. Kalau eksternal kebalikannya, berarti di luar suatu organisasi. Nah, data internal perusahaan, organisasi meliputi misalnya ya data dalam suatu organisasi, berarti kan di dalam ranah internal atau dalam suatu organisasi, bukan di luar, seperti meliputi datanya pegawai, datanya keuangan, data peralatan, data barang inventaris, data produksi, data pemasaran, data distribusi, data hasil penjualan. Nah, pada dasarnya itu data internal meliputi data input dan output dari suatu organisasi atau perusahaan. Lalu data eksternal itu misalnya faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan seperti daya beli masyarakat, selera masyarakat, saingan dari barangnya sejenis, perkembangan harga, keadaan ekonomi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, menurut cara penyusunannya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada data nominal, kedua ada data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat ada data rasio. Sekarang mari kita kupas satu persatu dari keempat menurut cara penyusunannya. Yang pertama, data nominal adalah data yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa, hanya merupakan simbol tanda dari objek yang akan dianalisis. Misalnya, langsung saya kasih misal ya agar tidak terbayang-bayang apa itu artinya. Data nominal itu memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa.
hanya jadi simbol, hanya jadi kode gitu. Contohnya di satu kelas kan ada laki-laki sama perempuan. Nah, satu itu sebagai laki-laki, dua sebagai perempuan. Jadinya dua itu bukan karena satu persatu, bukan apa namanya, bukan karena lebih besar dari satu, tapi satu dan dua itu hanya sebagai kode atau simbol, jadi tidak berpengaruh pada jumlah gitu. Jadi untuk misal kodenya itu laki-laki satu, terus kode dua itu perempuan. Jadi bukan bukan sebagai urutan angka atau itu tidak berarti apa-apa, cuma sebagai simbol ataupun kode. Ada yang kedua data ordinal, yaitu data yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu dan yang lain tidak konstan atau tidak mempunyai interval tetap. Contohnya, dalam suatu kelas di PPAB itu ada hasil ujian sorofnya. Nah, Nanda itu ranking ke-1, Ayu ranking ke-2, lalu Kusdianti ranking ke-3. Maksudnya itu apa? Data ini itu tidak menunjukkan kemampuan. Nah, angka 1 atau ranking ke-1 tadi yang Nanda ranking 1 itu mempunyai nilai lebih tinggi daripada angka 2 maupun 3. Tapi data ini tidak bisa menunjukkan kemampuan antara Ahmad, Ali, dan Aminah secara pasti. Kan ranking 1 itu kan bukan berarti mempunyai kemampuan 2 kali lipat dari ranking kedua maupun sebaliknya. Lalu selanjutnya ada jadi 1 kan 2 dan 3 kan lebih besar dari 1. Tapi itu bukan berarti yang ranking ke-1 itu dia tidak berarti punya kemampuan 2 kali. Jadi ranking ke-1 itu belum tentu punya kemampuan 2 kali lipat dari ranking 2 dan ranking 3 gitu. Tapi angka 1 itu dia mempunyai nilai tertinggi dari 2 sama 3 karena ranking 1 kan udah jelas pasti ranking yang bagus ya gitu. Selanjutnya ada data interval, adalah data yang jarak antara satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, data interval ini banyak digunakan dalam penelitian pendidikan seperti tes hasil belajar, lalu tes bakat, tes psikotes, tes kecerdasan, dan sebagainya. Dan semua itu kan diukur dengan interval data yang sama yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, data interval ini ada ciri-cirinya. Ciri lain tidak mempunyai titik nol atau titik maksimum yang sebenarnya. Titik nol dan titik maksimum itu tidak mutlak. Lalu selanjutnya ada data rasio, adalah data yang mempunyai interval yang sama, juga memiliki nilai nol yang mutlak. Oke, selanjutnya karena tadi udah dikasih tahu artinya data, lalu data yang baik itu seperti apa, lalu ada lagi tadi macam-macamnya data. Sekarang di sini akan menjelaskan cara pengumpulan data. Cukup ada 2, ada sensus sama sampling. Sensus itu apa? Sensus itu suatu pengumpulan data dengan cara setiap anggota populasi diteliti satu persatu. Semisal sensus ya, dalam suatu ranah PBAB. Nah, ketika ingin mengetahui tinggi dari masing-masing setiap anak, berarti si peneliti itu harus masuk ke PBAB dan mengukur satu persatu mahasiswa-mahasiswi PBAB, laki-laki dan perempuan. Misal si A nanti 170, si B 175 dan kawan-kawannya harus dicek, harus diukur satu persatu. Lalu sampling. Sampling itu suatu pengumpulan data di mana hanya sebagian anggota populasi yang diteliti. Jadi dalam hal ini tidak semua anggota populasi diteliti, tapi sampling itu kayak sampel gitu. Semisal dalam suatu populasi ya, dalam suatu PBAB itu jadi cuma kayak perwakilan setengahnya mungkin atau seperempatnya aja. Jadi dengan demikian sebagian dari anggota populasi ini bersifat representatif gitu.
Jadi semisal sebagian dari populasi itu udah menggambarkan semuanya gitu. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya kita akan membahas populasi. Apa itu populasi? Sederhananya, populasi itu dapat diartikan dari beberapa arti ya. Akan menjelaskan beberapa arti dari populasi. Yang pertama, populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian. Lalu yang kedua, populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Lalu ada pengertian lagi, populasi adalah sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Lalu populasi mencakup semua anggota dari kelompok yang diteliti yang populasi itu mencakup semua anggota dari kelompok yang diteliti. Contohnya, beberapa contoh dari populasi. Semua penduduk PPAP, semua penduduk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu populasi. Semua santri Bahat Al-Ali pada tahun 2020. Seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim tahun akademik 2020-2021. Dan masih banyak lagi. Berbeda dengan sampel yang akan dijelaskan pada berikut ini. Nah, ini sampel. Apa itu sampel? Sampel merupakan suatu bagian dari populasi tersebut tertentu yang menjadi perhatian. Jadi sampel itu kayak dalam suatu populasi kan ada laki-laki, ada perempuan, ada yang suka sepak bola, ada yang suka basket ya. Nah, sampel itu yang menjadi perhatian tertentu. Maksudnya hanya sebagian saja dari populasi tersebut yang menjadi perhatian. Misal soalnya basket berarti kan cuma ada misal dalam satu populasi ada 10 orang. Nah, suka basket cuma 5. Nah, itulah sampel. Seperti itu. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Jadi kalau ambil sampel itu yang benar-benar jadi perhatian, yang benar-benar sesuai agar nanti bisa bisa menggambarkan keadaan dalam satu populasi tersebut. Walaupun yang diambil itu cuma sampel, walaupun yang diambil itu cuma sebagian, cuma 1/4, tapi bisa menggambarkan suatu populasi tersebut seperti itu. Bagaimana tekniknya? Ada 5. Teknik random, teknik non random, teknik sampel strata, teknik kuota, dan teknik sistematik. Nah, untuk teknik random ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu undian dan ordinal. Oke, lanjut. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama, teknik random. Teknik random itu memungkinkan peneliti dapat mengambil sampel secara objektif. Karena setiap unit yang menjadi anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik random kan tadi menjadi 2, ada teknik undian sama teknik ordinal. Nah, teknik undian itu dilakukan dengan memberikan nomor pada setiap anggota populasi. Jadinya, misal dalam satu populasi ya, kita ambil sampelnya 5, berarti dikasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Gitu.
Nah, teknik seperti ini dilakukan jika jumlah anggota populasinya itu cuma sedikit, jadinya mungkin cuma dari 50 atau 20, jadi kan kita ambil sampelnya 5 atau berapa. Kalau buahnya kan kita nggak mungkin sih nulisin satu-satu sampai sampai berapa banyak itu, seperti itu. Lalu lanjut ada teknik ordinal. Teknik ordinal dilakukan dengan membuat daftar secara berurutan dari unit sampel yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian diambil satu persatu dengan menggunakan pola tertentu. Misalnya yang diambil itu bernomor yang genap atau yang ganjil doang. Atau dengan menggunakan kelimatan 5, 10, kelimatan 2, kelimatan 3, dan kawan-kawannya. Lalu selanjutnya ada teknik non-random. Sebentar. Nah, oke. Teknik random ya. Teknik non-random. Teknik random adalah cara pemilihan sejumlah anggota dari populasi dengan setiap anggota tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi non-random itu kebalikan dari random. Dalam hal ini hanya anggota-anggota tertentu dari populasi yang akan terpilih menjadi anggota sampel, dan pemilihan anggota tersebut bersifat subjektif, enggak objektif ya, mohon maaf sekali. Lalu ada teknik strata. Teknik ini ditujukan untuk populasi yang berkelompok atau memiliki stratum. Karena strata kan berkelompok ya. Dan tujuan agar anggota populasi terpilih secara acak dan setiap kelompok stratum yang ada pada populasi terwakili. Pada sampel ini banyaknya sampel pada setiap strata adalah sama. Gitu. Misalnya kan kita mau milih kemampuan Satri Muhammad Ali dalam membaca Al-Quran, seperti apa lancarnya. Nah, misal ada terdapat 3.000 santri. Nah, yang ada 3.000 santri. Nah, sampel yang dibutuhkan itu 600 gitu. Jadi kan anggota sampelnya berarti 600 dari 3.000 santri. Berarti cara menghitungnya 600 per 3.000 sama dengan 1/50. Nah, itu. Lalu selanjutnya ada teknik kuota. Teknik kuota itu pengambilan teknik ini berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan jatah. Nah, langkahnya pengambilan kuota itu seperti apa? Menetapkan besar jumlahnya sampel, kemudian menetapkan jumlah atau banyaknya jatah. Maka jatah itulah yang dijadikan dasar untuk mengambil unit sampel yang diperlukan. Lalu yang terakhir adalah teknik sistematik. Teknik sistematik itu hampir sama dengan teknik random, tapi dilakukan secara sistematik. Oh maaf, ini ada gabus, namun dilakukan secara sistematik, yaitu mengikuti suatu pola tertentu dari nomor anggota populasi yang dipilih secara random berdasarkan jumlah sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengantar distribusi frekuensi. Sebelum kita mengenal tabel-tabel distribusi frekuensi, mari kita mengenal apa itu distribusi, apa itu frekuensi. Kata frekuensi itu berasal dari bahasa frekuensi yang artinya berarti kekerapan, keseringan. Nah, dalam statistik frekuensi mengandung arti seberapa kali munculnya variabel yang dinyatakan dengan angka dalam deretan angka tersebut. Misalnya nih, ada 10 orang di kos. Di dalam kos ada 10 orang. Nah, maaf, misalnya ada nilai dari 10 mahasiswa PPAB mata kuliah statistik. Ada 10, 70, 80, 90, 100, 70 lagi, 80, dan segitu. Misal terlihat ya nilainya 60 itu muncul 3 kali. Terus yang 60 ini karena dia paling sering muncul, dapat dikatakan bahwa nilai 60 ini berfrekuensi.
Lalu selanjutnya distribusi. Apa itu distribusi? Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris atau distribution, yang berarti penyaluran atau pancaran. Jadi distribusi frekuensi itu dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Dalam statistik sendiri, distribusi frekuensi berarti suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari suatu variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi. Kan ada nih 60, 70, 60, 70, 60, 80, 40, 60, 70, 100, 75. Pertama kita susunnya dari yang terkecil ya. Misal ada 2 ya berarti kita tempelkan 2, ada yang 3, 60-nya kan ada 3. Jadi sudah kita tempel di 3 gitu. Terus ada penyederhanaan nilai atau dalam bahasa X ini nilai yang atas ini data-data di atas 60 50. Frekuensi itu jumlahnya. 100 kan jumlahnya ada 1 nih. 80 ada 1 kayak gitu. Ini diurutkan kalau nilainya itu diurutkan dari yang terbesar menuju ke terkecil paling bawah. Jumlah itu n, jumlahnya itu maksudnya jumlah frekuensi ya, bukan jumlah dari nilai. Kalau nilai kan sih biasanya banyak, kalau frekuensi itu 100 ada 1, 80 ada 1, itu di total semuanya berapa? Nah, 10. Lalu tahap pengelompokan. Bisa dilihat sendiri, jika data yang diperoleh banyak atau besar, sebenarnya dalam bentuk tabel frekuensi data per kelompok seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Nah, ada 3 macam ya ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean atau rata-rata, median atau nilai tengah dari kumpulan data tersebut setelah data tersebut diurutkan dari yang kecil besar, lalu modul atau yang paling sering muncul. Kita bahas sedikit, kita mengulas kembali pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Mungkin SD sudah pernah, SMP, SMA juga kita mengolah statistika yang ini, mean, median, modus. Ini saya tidak memaparkan secara detail karena mungkin hanya mengulas sedikit saja. Kalau mean itu rata-rata itu data tunggal ya, cara menjumlahkan seluruh nilainya terus dibagi banyaknya data. Ini hanya mengulang sekilas saja ya, karena sudah pernah dibahas sebelumnya waktu SMP, SMA, SD gitu kan. Jadi saya hanya mengulasnya. Rata-rata itu cara mengukur rata-rata, karena rata-rata ada rata tunggal dan rata kelompok. Kalau rata tunggal berarti ya nilai semua itu dijumlah lalu dibagi jumlah datanya. Misal ada 100, 200, 300, berarti 100, 200, 300. Nah, 100 ditambah 200 kan 300, ditambah 300, 600. Kalau 100-nya itu ada 1, 200-nya ada 3, 2, 300-nya ada 3, berarti 1 tambah 2 tambah 3. Jadinya nanti 600 dibagi 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Nah, nanti ketemu rata-ratanya. 600 dibagi 6. Itu rata-ratanya. Itu kalau rata-rata dari data tunggal. Tapi kalau data kelompok ya disusun kembali, diingat-ingat kembali bagaimana waktu pelajaran SMA dulu. Ada mungkin bisa pakai acuan buku atau internet, saya pakai buku ini super lengkap, dan ada contoh-contohnya, ada latihan-latihannya. Mungkin bisa dilirik di buku kalian masing-masing. Itu sudah tertera, saya hanya mengulas kembali. Lalu ada median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari kumpulan data. Syaratnya sebelum mencapai median itu harus diurutkan dari yang terkecil data tersebut. Semisal ada 100, 100, 200, 300, ya, itu harus kita urutkan dulu. Biasanya kan itu dipaparkan secara acak data-datanya. Nah, diurutkan dulu dari yang terkecil semuanya, baru nanti kita lihat mana nilai tengah.
seperti itu. Nilai tengahnya ya berarti kalau 9 tengah ya kita hitung dari depan 5, belakang juga harus 5. Nanti siapa yang jadi tengah-tengah itu adalah median. Kalau modus itu nilai yang paling sering muncul, misal ada nilainya 1, 2, 15 munculnya 3 kali, 16 munculnya 1 kali, 17 munculnya 2 kali. Berarti kan modusnya itu 15 kali 15 muncul lebih sering daripada yang lainnya, yaitu 3 kali. Seperti itu. Kita lanjutkan ukuran penyebaran data. Pertama ada range atau rentang. Yang kedua ada rentang antar kuartil dan deviasi atau simpang kuartil. Yang ketiga ada deviasi rata-rata atau simpangan kuartil, rata-rata simpangan kuartil. Ada standar deviasi atau simpangan baku. Range atau rentang itu adalah ukuran variasi yang paling mudah ditentukan dari semuanya ini. Jadi ukuran penyebaran data ini yang paling mudah ditentukan adalah range atau rentang. Range itu adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor atau nilai terendah dengan skor tertinggi. Range yang bisa range itu biasanya diberi lambang R. Cara menghitungnya rumusnya saya seperti di PPT, range adalah H min L. H itu sebagai skor yang paling tertinggi, nilai yang tertinggi, sedangkan L adalah nilai yang terendah. Nanti ketemu range. Lalu contohnya nilai tertingginya itu 70, nilai terendahnya 20. Nah, rangenya itu berarti 70 dikurangi 20 sama dengan 50, itu range. Selanjutnya ada rentang antar kuartil, rentang antar kuartil dan deviasi atau simpangan kuartil. Bahasa kesana ini dulu sudah pernah kita pelajari juga, sehingga saya akan mengulas juga, hanya mengulas saja. Simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil itu ada dibagi menjadi 2 lagi, yaitu rentang antar kuartil. Nah, rentang antar kuartil itu rumusnya K3 dikurangi K1. Karena rentang antar kuartil itu merupakan penyebaran data atau selisih antara K3 itu kuartil ya, kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kuartil 3, kuartil 1. Lalu selanjutnya ada deviasi atau simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau deviasi kuartil atau juga sering disebut rentang semi antar kuartil adalah nilai setengahnya dari rentang antar kuartil. Antar kuartil kan K3 dikurangi K1. Berarti kalau simpangan kuartil itu setengahnya dari rentang antar kuartil, dari K3 min K1. Jadinya rumusnya adalah setengah dari K3 min K1. Oke, selanjutnya deviasi rata-rata atau rata-rata simpangan kuartil. Deviasi rata-rata adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor antara interval dari nilai rata-rata hitungnya. Selanjutnya ada standar deviasi atau simpangan baku. Asal mula gagasan adanya ukuran standar deviasi itu atau simpangan baku ini berhubungan dari deviasi rata-rata. Nah, di mana deviasi rata-rata itu sebagai salah satu ukuran variabilitas data memiliki kelemahan sangat mendasar, yaitu menganggap sama antara deviasi yang bertanda plus dengan deviasi yang bertanda minus. Nah, mungkin cukup itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kesempurnaannya milik Allah semata dan kekurangan datanya dari saya. Bila taufiq wa hidayah. Alakum minkum haqqal istifa. Syukurna ala husnul. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa memberi pelajaran untuk kita semua, memberi manfaat dan memberi keberkahan kita semua. See you next time.